Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan dan selamat beribadah di minggu yang pertama di tahun 2026 ini. Kita percaya bahwa ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, segala yang baik yang Tuhan janjikan untuk Bapak Ibu dan saya di tahun 2026 pasti terjadi. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Engkau yang memahkotai tahun dengan kebaikan. Engkau yang membuka jalan yang baik buat setiap umatmu. Engkau yang mengurapi kami Tuhan dengan urapan yang baru. Engkau yang membuat semua yang baik itu boleh datang dalam setiap kehidupan kami. Sampai hari ini, kalau kami boleh ada itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tahun ini Tuhan, kami mau memulainya bersama dengan Tuhan. Tahun ini Tuhan, kami memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Karena di luar Engkau Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang lebih dari Engkau Tuhan dalam hidup kami. Apapun itu Tuhan. Sebab itu pagi hari ini umat-Mu datang dengan hati yang rindu. Kami datang dengan hati yang sungguh. Kami hanya datang untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Membawa persembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau membawa hidup kami, seluruh keberadaan kami ke rumah-Mu. Tempat ini Tuhan, kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Sebagai ibadah kami yang sejati. Kami mau memulai ibadah kami di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama nyatakan, Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Membuatku berharga di mata-Mu. Sama-sama nyatakan, Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi nyatakan, Kau sungguh, Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu Tuhan sungguh tiada henti-hentinya kami bersyukur Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Jemaat Tuhan sama-sama nyatakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu. Selalu dan selalu
buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat setiap anugerah-Mu yang boleh kami nikmati. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Inilah ucapan syukur umat-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Nyatakan, ku berharga, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku, ku berharga, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku, oh, ku berharga, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku. Oh, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Sama-sama nyatakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu. Tak pernah Kau tinggalkanku, tak pernah Kau biarkanku. Kasih setia-Mu nyata di hidupku. Oh, Kau selalu ada bagiku. Anugerah-Mu besar di hidupku. Kemurahan-Mu nyata bagiku. Sebab itu ku bersyukur, ya Tuhan. Sebab itu
puji namamu. Oh, Sikarabaya namo, Syararabaya Sikarabaya namo, Syarabaya Rabaya Rabaya namo, Syarabaya namo ya namo ya se, Syanamaya Ralata Karabaya namo ya se, Yaralata Karabaya se. Haleluya, haleluya. Kau Yesus yang selalu beserta kami. Kau Yesus yang selalu menyertai setiap kami. Yesus. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Jemaat Tuhan saja nyatakan, ku mau. Selalu Kau angkat setiap hati kami kepadamu Tuhan. Kau membuatku berharga. Sekali lagi dengan angkat kedua tanganmu katakan, ku mau selalu kepadamu. Ini pujian dan syukur kami Tuhan, buat anugerah-Mu yang boleh kami nikmati sepanjang hidup kami Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali lagi dengan lembut katakan, ku mau selalu bersyukur. Tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Sebab anugerah-Mu sungguh besar bagi setiap kami Tuhan Yesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, buat anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Selalu Kau membuatku berharga. Aku mau selalu selalu Tuhan, selalu
sorak-sorai tepuk tangan paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau saja yang layak menerima segala pujian dan penyembahan umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala yang baik. Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, biarlah umat-Mu yang datang hari ini membawa puji-pujian dan penyembahan yang terbaik. Dan biarlah hati-Mu disenangkan Tuhan, hadirat-Mu dinyatakan Tuhan. Engkau yang mengisi setiap kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu yang datang, memberikan kelegaan bagi setiap yang letih dan lesu Tuhan, memberikan kesembuhan bagi setiap yang sakit Tuhan. Kami percaya pertemuan kami dengan Engkau hari ini pasti menghasilkan dan mengadakan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap umat yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus, Dia sungguh baik, amin. Boleh lambaikan kanan kiri, bilang Tuhan Yesus baik bagi engkau. Tuhan Yesus baik bagi engkau. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Kita mau katakan selamanya Tuhan Yesus baik. Biar tahun berganti tahun, tapi kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sudah kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Tahun berganti tahun, tahun berganti tahun, tetap kulihat kasih-Mu. Katakan, tak pernah berakhir. Jemaat Tuhan, angkat jempol tinggi-tinggi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan. Come on, sing. Tiada berkesudahan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat apa? Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan, amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Tahun berganti tahun, katakan dengan iman. Tahun berganti tahun, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Semua angkat jempol tinggi-tinggi Tuhan. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nyatakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, apakah Tuhan Yesus baik bagi keluargamu? Apakah Tuhan Yesus baik bagi pekerjaanmu? Apakah Dia baik untuk masa depanmu? Yang percaya katakan yuh. Kita mau declare pagi ini, Yesus baik bagi engkau dan aku. Come on, sing. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya
jempol tinggi. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan saja katakan, Tuhan Yesus Bang. Mana nih jempol-jempol yang diberkati Tuhan? Hei, saya percaya bisa lebih keras lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Lebih lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Kita mau perkatakan berkat buat hidup kita, amin. Yang ada hanya berkat, berkat dan berkat. Bilang kan kiri kanan, engkau diberkati, engkau diberkati, engkau diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Bukan karena kita kuat, tapi karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Hey. Na 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 na. Boleh bertepuk tangan di atas kepala. Come on, sing. Na 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 na. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Haleluya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Semuanya katakan, bangkitlah, bangkitlah dan perkatakan berkat. Oh, atas hidup yang diberikannya. Haleluya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di. Katakan dia, Yesus engkau dahsyat, kedahsyatannya di hidupku. Haleluya. Imanku berkata apa? Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama dia. Haleluya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak. Haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci ke. Semua katakan, ku Jemaat Tuhan, perkatakan berkat. Bangkitlah dan berkat. Aku dan engkau diberkati Tuhan selama-lamanya atas hidup yang diberikannya. Oh, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatan, kedahsyatannya di. Sekali lagi, jemaat PPCC semua diberkati. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Atas hidup yang diberikannya. Oh, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Hahaha, kedahsyatannya di hidupku. Imanku
lebih dari pemenang. Amin. Masih ada yang takut untuk menghadapi 2026? Bilang kiri kanan gini, senggol dia, bilang gini, tenang aja, ada Tuhan bersama dengan kita. Silakan boleh duduk. Bapak Ibu yang datang di doa malam, ada pesan Tuhan, mungkin ada yang gak datang pas doa malam waktu lalu. Ada hamba Tuhan, Pastor Ruth bilang tahun ini gak mudah. Kita akan seperti berjalan di atas buaya. Tapi kita adalah kapibara-kapibaranya Tuhan. Dengan tenang, dengan percaya, dengan berserah kepada Tuhan, kita akan sanggup melewati tahun ini. Apapun yang terjadi, segala perkara kita bawa kepada Tuhan. Segala khawatir kita bawa kepada Tuhan. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Dia yang mengangkat Bapak, Ibu, dan saya, tidak ada satupun tangan manusia yang dapat merendahkan kita. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Pandang kepada Tuhan. Pandang kepada Yesus. Sebab daripadanya lah pertolongan kita satu-satunya. Tidak ada tempat yang lain yang terbaik selain daripada Tuhan. Bukan harta kita, bukan pekerjaan kita, bukan kekuatan kita. Tetapi Yesus, Dia adalah kota benteng perlindungan kita. Kesanalah orang-orang percaya berlari dan mereka akan diselamatkan. Sebab Tuhan adalah perisai yang teguh. Dia adalah Allah sumber kemenangan dan kekuatan kita. Tangannya yang kuat akan menopang kita. Kita tidak akan pernah jatuh sampai dengan tergeletak. Sebab tangan Tuhan akan menopang Bapak, Ibu, dan saya. Iman kita adalah kepada Yesus. Janjinya adalah kebenaran kita. Kebenarannya itu yang menguatkan Bapak, Ibu, dan saya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Kau satu-satunya kebenaran dan kemenangan dalam hidup kami. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Sekali lagi sama-sama. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Inilah iman dan percaya kami kepada Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Kau pembela kami, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun, tidak ada Tuhan dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Oh, bila Kau Tuhan
Kami percaya kepada Yesus. Tidak ada satupun tangan yang dapat merendahkan kami, sebab kami tahu tangan yang kuat mengangkat kami. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat. Mari bangkit berdiri. Come on, declare imanmu kepada Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Oh, bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Kami percaya. Bila Kau yang membuka pintu, tiada satupun, tidak ada dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat. Amin. Umat yang diberkati, sama-sama nyatakan. Bila Kau yang membuka, terbukalah setiap pintu-pintu yang tertutup tahun ini. Pintu berkat, anugerah, kasih karunia dibukakan atas setiap kami. Amin. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada satu, amin, merendah. Katakan dengan iman percaya, angkat kedua tanganmu. Katakan bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Oh, bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Oh, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendah. Oh, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Amin Tuhan, inilah iman kami. Yes, God. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Haleluya. Aku percaya Kau Tuhan. Inilah janji Tuhan bagi umatnya. Dia berjanji, maka Dia akan menepati. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi dengan iman, dengan percaya, katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah
kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Kau tidak pernah gagal menepati janji-Mu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sungguh terbukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Seluruh umat-Mu yang berseru berharap kepada Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat pertolongan penyertaan Tuhan sepanjang hari sampai di tahun ini. Kami boleh melewati hari-hari kami. Kami boleh tetap mengucap syukur di dalam kasih karunia-Mu. Tuhan yang membentuk kami, Tuhan yang memilih kami, dan Tuhan menetapkan kami untuk menjadi bagian rencana Tuhan yang ilahi, yang mulia dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami terus mau bertumbuh di dalam Kau, kami terus mau belajar. Kami mau diperlengkapi oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau menganggap kami, menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, Tuhan mendidik kami, memberikan nasihat. Tuhan mengarahkan kami dan memberikan kami petunjuk. Biarlah firman-Mu yang boleh membentuk hidup kami, mengubahkan hidup kami seutuhnya seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau sendiri terus beracara, memberkati. Biarlah Roh Kudus boleh membukakan mata rohani kami sehingga kami boleh tercelik. Kami boleh melihat bahwa Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami sungguh mengasihi, sungguh terbukti pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri berkenan atas ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya saudara. Bagaimana tahun yang baru semuanya? Ada yang sumpah hidupnya atau tetap mengucap syukur dalam segala hal? Haleluya. Ya, banyak hal terjadi di antara kehidupan manusia di tengah-tengah kita. Tentunya ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan yang luar biasa. Saudara dan saya, setiap minggu pertama kita tentunya saudara dan kami semua sekeluarga juga melatih untuk kami melakukan kesetiaan bagian daripada sebagian firman Tuhan, ya di mana saudara kita semuanya boleh diberi kesempatan untuk membawa persembahan sepuluhan ke rumah Tuhan, ya karena kita tahu bahwa memang seluruh pekerjaan Tuhan, pelayanan dimanapun berada memang membutuhkan. Yang penting saudara tidak usah khawatir, gereja ini bertanggung jawab sepenuhnya atas keuangan gereja, ya. Saya tidak pegang uang sedikit pun, yang pegang adalah bendahara. Bendahara kita lagi di Amerika, lagi di Jakarta, ya. Lagi jalan-jalan di Jakarta. Oh sudah datang ya, puji Tuhan, ini di tahun yang baru akhirnya ketemu lagi bendahara kita yang setia. Itu cukup lama ya bendahara bersama kita, tentunya semua keuangan dipegang oleh bendahara. Jadi saya cuma tanya, Pak masih ada uang? Masih, ya tahu. Pokoknya selalu jawabannya masih ada gitu ya. Artinya tidak usah khawatir ya. Kalaupun nggak ada dia bilang masih ada gitu ya. Entah uangnya dari mana. Ya saudara, bersyukur karena kita semua dilatih, dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan bagian kecil dari firman Tuhan, yaitu kesetiaan kita untuk mengembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan. Firman Tuhan berkata, Maliaki 3:10-11, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang belahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami tetap percaya bagian firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan kami, dan kami mau setia. Dan apa yang Kau sudah tulis dan Tuhan perintahkan kepada kami, Tuhan ajarkan kepada kami Tuhan mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami akan mengalami berkat berkelimpahan sesuai dengan janji firman Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun sampai hari ini. Kami tidak kekurangan, bahkan kami berkecukupan dan bahkan juga berkelimpahan. Sehingga hidup kami Tuhan boleh berdampak bagi dunia sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berkati di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara, di dalam amplop persepuluhan itu ada QRIS ya. Saudara yang tidak membawa cash hari ini, saudara juga boleh melakukannya dengan melakukan transfer
melalui rekening yang sudah disediakan, yang sudah tertulis ya saudara. Puji Tuhan, haleluya. Oke, sepanjang tahun ini saudara kita tahu bahwa ada banyak persoalan yang bakal akan terjadi, entah itu baik atau buruk ya. Karena kita tidak tahu apa yang kita hadapi nanti. Ya, di dalam perjalanan kehidupan setiap pribadi, setiap orang itu pasti juga bertanya-tanya, ya apa yang terjadi, ya yang akan terjadi, yang kita hadapi, saudara. Saudara, jauh kita melihat bahwa ketika perjalanan kita ini, kita berjalan meniti waktu dari hari ke hari sampai hari ini. Tentunya ada maksud Tuhan yang mulia untuk hidup kita. Ya, ada tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya. Saudara dan saya diciptakan bukan tanpa tujuan loh ya. Bukan untuk memenuhi atau untuk meramaikan bumi ini, enggak saudara. Ya, kita semua ini memiliki tujuan yang mulia. Ada rencana ilahi yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Masalahnya saudara dan saya tidak tahu apa tujuan hidup kita, saudara ya. Nah, saudara, kalau kita tahu bahwa perjalanan hidup kita ini sangat singkat di dalam dunia ini, tentunya saudara harus merenungkan nanti setelah ini kita mau kemana. Setelah ini kita mau menuju kemana? Setelah ini kita kemana, saudara? Pulang kemana? Berakhir di mana, saudara? Itu saudara harus mempertanyakan pada dirimu sendiri. Ya, kalau saudara tidak tahu di mana tujuan hidupmu setelah ini mau kemana, ya karena waktu itu begitu singkat, kita mengabaikannya, kita tidak memperhatikannya, akibatnya saudara akan sangat tragis. Ya, saudara akan terpisah selama-lamanya dengan Tuhan. Saudara, kita maunya kalau kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua orang-orang itu menginginkan supaya kita semua selamat. Ya, di dalam dunia ini maupun di dalam tempat yang kekal nantinya. Saudara, jadi saudara, saya akan membawa saudara untuk bisa mengetahui bagaimana rencana Tuhan di dalam kehidupan kita semua setiap pribadi. Ya, nah perjalanan hidup kita ini tentunya banyak yang keluhan-keluhan yang terjadi ya dalam setiap pergumulan kita ya. Ada yang menyedihkan, ada yang menyakitkan, ada yang membuat kita jadi putus asa, ada yang membuat kita jadi khawatir, takut akan masa depan. Ya, kekhawatiran, ketakutan kita ini kadang-kadang karena kita membatasi diri. Ya, orang yang melihat kehidupan kita sekarang ini mengukur dengan kekuatannya sendiri, pasti akan gelisah, pasti akan tidak percaya, pasti akan ragu-ragu, ya pasti akan khawatir. Apa yang terjadi bakal terjadi ya. Kalau kita punya mimpi kita selalu indah, mimpi kita ini selalu bahwa kita ini punya satu angan-angan dalam kehidupan kita supaya hidup kita ini selalu mengalami kelimpahan terus-menerus, itu impian yang normal. Ya, selamat, ya keluarga kita selamat, semuanya selamat di dunia ini. Semua itu adalah kerinduan yang normal. Tidak ada sesuatu yang tidak normal ya. Kecuali kalau saudara tidak punya harapan ya. Saudara merasa aku sudah gak bisa apa-apa. Lalu kemudian saudara merenungi nasib saudara. Itu ya itu kesalahan saudara sendiri ya. Mari kita melihat bagaimana Tuhan itu mengasihi kita semua. Ya, how Jesus love us. Saudara ya. Dimana kalau Yesus itu kalau mengasihi saudara, dia itu bertanggung jawab atas ciptaannya. Percaya nggak saudara? Dia pasti bertanggung jawab pada ciptaannya. Buktinya apa saudara? Karena dia mengasihi dunia ini, maka dia bertanggung jawab kepada kita, disertai kita. Ya, saat Yesus kembali ke sorga, pada saat dia bangkit dari kematian, lalu 40 hari bersama dengan murid-muridnya, lalu dia kembali pulang ke sorga. Dia menyertai kita, anak-anaknya, memberikan roh yang menguatkan kita, roh yang menghiburkan kita, yaitu Roh Kudus, yang menyertai, yang tinggal di dalam hati kita masing-masing. Ya. Artinya apa? Tuhan Yesus membuktikan bahwa kita nggak sendirian. Ya, bagaimana dia mencintai, to love you and me. Ya, bagaimana dia menyayangi saudara dan saya. Sadar nggak bahwa dia bertanggung jawab pada ciptaannya. Nah, masalahnya saudara, kita sadar nggak kita ini dicintai Tuhan, kita disayang Tuhan, kita ini dihargai oleh Tuhan. Tuhan itu menghargai ciptaannya. Saudara dan saya ini ciptaan sempurna. Ya, bukan yang tidak sempurna, lengkap saudara. Ya, lengkap.
ya, sangat berharga. Maka kita disebut sangat berharga di hadapan Tuhan. Begitu berharganya sampai dia datang dari tempat yang tinggi, yang mulia ke tempat yang rendah. Ya, karena untuk berjumpa dengan saudara, ingin menunjukkan kasihnya kepada kita semua saudara. Dia peduli dengan saudara dan saya. He cares of you. Dia peduli akan kehidupanmu. Buktinya apa saudara? Terpelihara sempurna. Sampai hari ini saudara tidak kekurangan. Kalau saudara merasa kekurangan, artinya saudara kita nggak bisa mengucap syukur nantinya. Ya, mencukupkan diri. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang Tuhan melimpahkan berkat atas kita, semua itu kasih karunia Tuhan. Ya, ya. Dia menyukai kita, saudara, sebagai makhluk ciptaannya. Saudara. Ya. Mengayomi, saudara. To nurture, mengayomi, melindungi, menaungi, saudara. Memelihara, to maintain. Memelihara hidupmu. Sadar enggak saudara dipelihara Tuhan? Ada yang enggak sadar? Enggak, saya enggak sadar. Hidup saya mengalir begini aja. Ya kerja, ya. Kayaknya kerja udah capek ya sudah istirahat pulang gitu ya. Tadi saudara-saudara enggak sadar bahwa kita dipelihara Tuhan sampai sejauh ini. Ya, pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Enggak kelihatan tapi nyata saudara. Ya, tanpa saudara sadari kita ini dipelihara Tuhan kehidupan kita. Percaya saudara ya, He protects you. Dia melindungimu saudara dari ancaman, kejahatan, kecelakaan. Dari apa saudara? Aniaya, dari penderitaan. Dia melindungimu dari kekuatan roh-roh jahat. Dia menyertaimu saudara. Ya, dia mensupport you. Dia mendukungmu, menopangmu ya. Dan juga Tuhan respect terhadap saudara. Siapa yang dihormati oleh Tuhan? Adalah orang-orang yang mau melayani Tuhan. Orang-orang yang bekerja menjadi rekan sekerja Allah dihormati oleh Bapa. Ya, to respect you. Saudara dan saya. Begitu Tuhan menciptakan saudara dan saya. Lihat. Bagaimana Yesus mengasihi kita. Bertanggung jawab. Banyak yang terjadi. Nah sekarang bagian kita. Apakah kita kembali mau mengasihi dia? Ya. Mengasuh. Mengasuh saudara dengan kasih. Mengasuh itu artinya saudara memelihara, memperhatikan, memberi makan, mendewasakan. Ya. Mengabdi. Saudara tahu mengabdi? Mengabdi itu adalah melayani. Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani tapi melayani saudara dan saya. Benar enggak saudara? Dia lebih dahulu melayani kita daripada kita melayani dia. Saudara harus menyadari ini. Ya. Dan terakhir, Yesus itu mengutamakan saudara dengan hatinya. To prioritize with heart. Memprioritaskan saudara menjadi makhluk ciptaan yang spesial. Kalau kita nggak diprioritaskan Tuhan, mungkin kita sudah mati semua. Jadi sampah saudara. Nggak ada kehidupan lagi. Buktinya apa Tuhan memprioritaskan kita? Dia memberikan nafas kehidupan, yaitu rohnya dihembuskan kepada saudara dan saya. Kita semua memiliki roh Tuhan. Dan kita diberi anugerah hidup. Hidup itu forever. Bukan sementara. Yang sementara yang kelihatan secara jasmani ketika kita masih di dalam dunia ini. Kelihatan tampak muka. Ya, secara jasmani kelihatan wajah Anda saudara. Nanti kalau kita sudah satu persatu meninggalkan dunia ini. What happened? Apa yang terjadi nanti? Ya, kita harus memastikan loh. Bahwa kita semua punya tujuan. Ya, tempat yang mulia. Nah masalahnya saudara. Kita hari ini. Kalau Tuhan berfirman kepada kita semua di dalam ulangan 6 ayat 4 dan 5. Ini saya tulis ayat ulangan 6 pasal 6 ayat yang kelima tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, saudara. Ya. Kita lihat juga di dalam perjanjian baru, Matius 22 ayat 37 berkata hal yang sama.
ada dua ayat yang sama isinya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, padahal perjanjian lama di kitab ulangan ini ditulis ribuan tahun yang lalu. Diulang lagi di 2000 tahun yang lalu. Ketika di kitab Matius ini ditulis berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, saudara. Saudara lihat, ya, ketika Tuhan berbicara kepada orang Israel, dengarlah Shema Israel, hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Elohim Adonai, Bapa kita yang kekal. Tuhan itu satu, Esa, Ehad, saudara. Shema Israel, saudara dan saya adalah orang-orang Israel rohani, ya, yang dicangkokkan menjadi orang Israel rohani. Dan diberi kesempatan untuk mendapat tempat berkumpul bersama dengan Tuhan di tempat yang mulia, di tempat yang kekal. Ya, sebagai orang Israel yang rohani. Ya, dengarlah hai Israel, saudara ini termasuk Israel. Dengarlah semua bangsa yang melihat kedahsyatan Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Coba lihat saudara, Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Caranya adalah ketika saudara mau mengasihi Tuhan, buktinya apa? Turuti perintah Tuhan. Aku sudah mengasihi Tuhan dengan mulut dan bibirku, tapi tidak dengan hatiku, tidak dengan perbuatanku. Omong kosong, saudara. Aku mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tetapi hanya ucapan kata-kata, tapi hati kita berontak. Hati kita nggak mau, saudara. Ya, hati kita manipulatif, hati kita belum tentu. Ya, saudara harus membuktikan bagaimana, saudara, kalau kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan juga dengan segenap akal budimu. Saudara harus melakukannya dengan melalui tindakan hidup sehari-hari, saudara. Ya, diwujudkan dengan ketaatan kita dalam kehidupan. Diwujudkan dalam kesetiaan kita untuk bisa belajar bagaimana melakukan kehendak Bapa, saudara. Ya, kasih kita kepada Tuhan itu berasal bukan dari kemampuan kita, saudara, tapi anugerah. Karena kita menerima kasih yang sejati lebih dahulu. Sehingga kita memiliki DNA yang sama. Kalau saudara dikasih oleh Tuhan, kita pun menerima kasih itu dari Tuhan yang membuat hidup kita jadi berubah, saudara. Ya, karena Dia Allah yang mulia, Allah yang benar, Allah yang tidak bersalah, Allah yang tidak berdosa, Allah yang satu-satunya Allah yang benar. Dia menunjukkan kepada umat pilihannya untuk supaya kamu bertindak melakukan seperti yang Tuhan inginkan, saudara. Itu sederhananya seperti itu. Ya. Dinyatakan dalam perbuatan sehari-hari. Bukan sekedar kata-kata, saudara. Kita bisa melakukan hal seperti itu. Ya, menipu orang, tapi tidak bisa menipu Tuhan. I love you Lord with all my heart. Tapi saudara tahu isi hatimu. Apa yang dalam hidup kita ini? Apakah benar kita mengasihi Dia? Apa kita sudah melakukan kebenarannya? Apakah kita sudah melakukan hal yang kecil saja, saudara? Ya. Saya ini cuma merenungkan bagian ini saja. Tuhan begitu mengasihi kita. Dengan cara bagaimana? Kalau kita mengasihi Dia, menuruti perintahnya. Hal yang sederhana yang Tuhan inginkan, buktikan, saudara. Ya. Jadi saya mengharapkan saudara setiap pribadi ini punya satu perenungan pribadi dengan Tuhan. Kalau aku mau mengasihi Tuhan, aku harus melakukan kehendak-Nya. Ya, dalam setiap hal. Kalau kita melakukan kesalahan, pelanggaran, tentunya kita juga nurani kita berkata salah, nggak benar. Ya, melanggar. Langsung hati kita nggak enak, saudara. Minta ampun pada Tuhan. Manusia itu banyak kelemahannya. Ya, tidak ada yang kuat.
Jangan merasa super kita. Gak ada yang super, saudara. Gak ada yang istimewa, gak ada yang bisa lebih benar mengatakan aku benar, kamu salah. Cenderung seperti itu manusia itu. Membenarkan diri sendiri, menyalahkan pihak lain, saudara. Paling gampang seperti itu, membela diri. Karena tidak mau terlihat salah. Tidak mau dihakimi karena kesalahan kita. Saudara, kita ini tidak ada apa-apanya. Kesalehan manusia itu seperti kain kotor, saudara. Kain lap, saudara, mohon maaf, itu adalah kain kotor bekas menstruasi wanita. Ya, kain kotor, kebaikan kita, kesalehan kita, nggak ada artinya apa-apa. Kesalehan kita tidak menyelamatkan hidup kita. Yang menyelamatkan kita adalah kita menerima anugerah, kita dibenarkan oleh Tuhan. Karena Yesus datang untuk membenarkan hidup kita, saudara. Ya, saudara, tidak ada yang sempurna. Kita berusaha, tapi saudara harus memiliki satu respon, itikat, satu kerinduan. Tuhan, aku ingin menyukakan hatimu, aku ingin menyenangkan hatimu. Bagaimana, saudara? Coba cek dari kehidupan kita setiap saat, saudara. Ya, dalam hati, sikap batin, aplikasi kita mengasihi Tuhan dimulai dari hati kita, sikap batin kita di hadapan Tuhan. Ya, yang pertama, apakah kelakuan kita menyenangkan hati Tuhan? Apakah perbuatan kita ini menyukakan hati Tuhan? Apakah semua yang kita lakukan di dunia ini menyukakan dan berkenan kepada Tuhan? Saudara bisa cek, bisa kontrol melalui hatimu. Ya, gampang nggak? Tidak gampang, saudara. Terlalu banyak hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Karena saudara dan saya harus memiliki satu kerinduan dulu. Dari batinmu, dari hatimu. Artinya saudara harus melakukan pertobatan total. Supaya saudara menjaga hatimu dari segala kewaspadaan. Ya, kalau saudara bertobat gak cuma sekedar bertobat saja. Ya, berbalik dari kehidupan yang keliru, yang salah. Lalu kemudian dibenarkan, kita juga melakukan hal yang benar. Yang Yesus ajarkan. Ya. Menjaga pertobatan, mempertahankan keselamatan dengan menjaga hati ini, saudara. Ini perlu proses perjuangan yang luar biasa. Ya, karena apa? Daging manusia ini cenderung ingin berontak, saudara. Ya, hati berkehendak, saudara. Hati roh kita ini loh penurut, tapi daging lemah, saudara. Ya, itu terjadi dalam kehidupan setiap pribadi, semuanya, saudara. Hati pengen tapi dagingnya lemah. Gimana caranya, saudara? Saudara harus memiliki ketetapan Tuhan. Makanya kenapa saudara dan saya harus memiliki satu hubungan relasi setiap saat. Saya tidak ngomong setiap minggu. Setiap saat, saudara, kepada Tuhan. Tuhan, aku ini anakmu. Tuhan, aku ini orang-orang yang kau pilih. Yang menerima anugerah keselamatan. Saudara harus bisa merenungkan itu. Tuhan, aku tahu tujuan hidupku. Nanti kalau aku pulang, aku akan tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Saudara jangan lupa loh, saudara, tujuan hidupmu. Nah, saudara, bagaimana menjaga sikap batinmu kalau saudara tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan? Saudara mengabaikannya dengan segala kesibukan yang ada dalam dunia ini, pekerjaan apapun yang saudara bisa lakukan, capek, secara fisik capek. Ya akhirnya mengakibatkan secara spiritual pun juga capek, saudara. Ya secara rohani pun saudara mengalami satu situasi yang nggak bisa fresh gitu loh, saudara. Ya karena saudara capek dalam kerjaan ini. Ya, tapi saudara ingat bahwa Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tadi saya sebutkan dari di awal ya, bagaimana Dia berjanji. Dia memprioritaskan saudara, memilih saudara menjadi bagian yang penting dalam rencana Tuhan loh. Bayangin saudara, bayangkan, saudara bisa membayangkan gak Pak Tuhan datang ke dunia ini karena memprioritaskan hidup kita semua. Yang diprioritaskan itu manusia, bukan makhluk yang lain. Bukan tumbuhan, bukan monyet dan binatang peliharaan, saudara. Enggak, manusia, saudara. Manusia sungguh berharga ditempatkan di tempat yang mulia. Saudara dan saya ini orang-orang yang berharga. Dibawa ke satu tempat yang abadi bersama dengan Tuhan.
Ya, saudara harus menyadari ini bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Maka rencana Tuhan dalam dunia ini, saudara, itu adalah rencana ilahi untuk saudara dan saya. Kalau kita di dalam dunia ini diproses oleh Tuhan, jangan lari dari proses. Proses itu terjadi supaya untuk mendewasakan kita, untuk membentuk karaktermu supaya karaktermu itu supaya selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau proses saudara gagal di dalam dunia ini, menyerah dengan proses yang terjadi, saudara nggak lulus, saudara. Saudara tidak akan terbentuk, saudara akan terpuruk, ya, saudara akan menjadi lemah dan makin lemah tidak bisa bangkit kembali. Rugi, saudara. Ya, akhirnya saudara menjadi orang yang putus asa, kemudian orang yang merasa tidak berguna, akhirnya mengakhiri hidup dengan sendirinya. Ya, aku sudah bosan hidup. Ada yang seperti itu. Ya, kalau bukan kehendak Tuhan, jangan coba-coba, saudara ya. Saudara bisa terlepas daripada kehendak Tuhan, berbahaya. Dipikir orang habis mati, habis perkara, enggak, saudara ya. Kejadian tahun baru, malam tahun baru, jam 1.30 setelah Pesta Pora menyambut tahun baru, ya, 40 orang tewas di sebuah kafe di Swiss. Ya. Di Swiss itu saya pikir negara yang aman, yang tidak ada kekerasan, tidak ada satu kriminalitasnya. Di Swiss itu negara yang sangat enjoy sebetulnya. Ya, pemandangannya bagus, sejuk. Dan di Swiss itu nggak ada orang yang nggak punya duit, saudara. Ya, di sana itu makmur, sejahtera, saudara ya. Tidak ada orang menderita. Semuanya terjamin karena negaranya mungkin menjamin masyarakatnya, rakyatnya itu bisa terpelihara dengan baik secara jasmani itu. Ya, tapi saudara, kejadian demi kejadian yang kita lihat yang terakhir, ratusan orang itu luka bakar. Ya, ya orang itu bisa pesta itu, saudara, ya mikir gitu ya. Kalau di dalam ruang tertutup itu kan di bawah ruang bawah tanah kalau nggak salah ya. Ada champagne, ada minuman keras, alkohol ya. Itu membakar kembang api. Kembang api, nyumet ya, bahasa Jawa itu nyumet kembang api. Ya, menyalakan kembang api, lalu di sana kan banyak gas. Ada gas yang bekas alkohol, saudara. Nah, saudara, percikan itu akhirnya membakar atap langit daripada ruangan itu, dan kemudian terjadi ledakan besar. Apa itu ledakan? Karena gas, saudara. Karena di negara yang makmur itu adalah sistem energinya itu juga menggunakan gas, saudara. Dan tersulutlah gas itu kemudian meledak dengan luar biasa, akhirnya dalam sekejap lagian tempat untuk keluar lari itu berdesak-desakan panik. Gitu. Keluar gak bisa, uyel-uyelan istilahnya bahasa Jawa. Ya, berombongan gitu gak bisa satu persatu karena sudah panik. Seluruh ruangan terbakar dan penuh dengan uap gas, saudara. Gak bisa nafas, akhirnya pingsan. Pingsan kemudian terbakar, gak sadar, terbakar, mati 40 jiwa sia-sia, saudara. Saya nggak tahu 40 orang ini apakah sudah pernah mengenal Tuhan Yesus, mengenal keselamatan atau tidak. Saya tidak tahu. Karena saking makmurnya, ya, negara yang makmur itu tentunya, saudara, tercukupi secara jasmani, tapi kadang-kadang rohani diabaikan. Cukup, saudara, kaya, mungkin ada yang kaya, ada yang pokoknya yang penting cukup, nggak kekurangan. Tapi secara spiritual itu mungkin tidak ada perhatian. Tidak sadar bahwa hidup ini ada kehidupan lain setelah kita meninggalkan dunia ini. Ya, saudara dan saya masih ada di sini, saudara harus menyadari bahwa ada hidup yang kekal setelah saudara meninggalkan di dunia ini, saudara. Ya. Maka dari itu saudara harus mengerti bagian daripada kebenaran ini. Kalau saudara mengasihi Tuhan, aplikasinya adalah dari hatimu, dari batinmu, saudara. Ya, bertanyalah, apakah yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak, menyukakan hati Dia atau tidak, berkenan kepada Dia atau tidak. Saudara bisa mengukurnya, saudara bisa mempertimbangkannya, dan saudara memutuskannya. Ya, apakah berkenan? Ya, sebenarnya contohnya banyak. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Saya teruskan lagi. Ya, yang kedua adalah
Aplikasi mengasihi Tuhan dalam kehidupan ini adalah di dalam pikiran, akal budi kita. Yaitu satu, merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan saudara. Kalau saudara tidak ingat firman Tuhan, mungkin lupa, is okay. Tapi saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu kehendak Tuhan. Supaya saudara hidup di tepi aliran sungai, ya, yang mengalirkan sungai supaya menyegarkan jiwamu. Ya. Apa yang kita bisa andalkan dalam dunia ini? Bukan harta benda. Tapi merenungkan firman Tuhan setiap malam, setiap siang dan malam, itu setiap saat saudara. Jadi saudara dan saya harus memiliki konektivitas dengan apa yang Tuhan sudah ngomong sama kita. Kalau lupa buka firman Tuhan, renungkan lagi. Tuhan ini ngomong apa sama saya. Sehingga cara berpikir kita, sehingga nilai hidup kita itu selaras dengan firman. Pola pikir kita ini, saudara, mindset kita harus selaras dengan kebenaran firman. Saudara. Kadang kita lupa, aku sudah hafal kok firman Tuhan, tapi gagal melakukannya. Prakteknya gimana? Gak bisa melakukan firman Tuhan karena merasa gak mampu, gak bisa. Karena egoku terlalu besar, egoku terlalu kuat. Aku gak mau mengampuni orang, aku gak bisa melupakan kesalahan orang. Aku akan mengingat-ingatnya sampai aku nanti masuk di liang kubur. Saudara, kalau udah di liang kubur ya gak ingat lagi. Saudara. Ya, artinya saudara masih menanam kebencian, menanam bibit kepahitan dengan orang lain. Belum dibereskan. Ya. Saudara harus melakukan tindakan iman. Kalaupun orang itu gak mau beres, urusan mereka. Tapi kita harus melakukan pemberesan dulu pertama dengan Tuhan dulu. Karena saudara tidak punya kemampuan. Kekuatan untuk kita melakukan pemberesan itu karena apa? Karena itu anugerah, kasih karunia. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kamu bisa. Bagaimana contoh misalnya begini. Ada orang yang membunuh keluarga kita, bagaimana kita bisa mengampuni orang itu? Sulit bukan? Sulit. Bencinya luar biasa, saudara. Membunuh orang tua saya. Bagaimana saudara? Bisa respon saudara terhadap pengampunan. Bisa nggak mengampuni orang yang kejam begitu, yang menindas? Tuhan suruh kita apa? Mengampuni. Ya, Tuhan mengajar kita untuk apa? Memberikan pengampunan. Artinya berilah kemurahan hatimu, yaitu pengampunan untuk mereka. Karena orang yang menindas, mereka itu nggak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka di dalam kuasa roh jahat dan kegelapan. Mereka hatinya dikuasai dengan roh-roh yang lain, saudara. Roh-roh yang membinasakan, yang menghancurkan, yang membunuh, yang mencuri, yang menghancurkan, saudara. Itu roh-roh jahat. Makanya saudara dan saya dibawa Tuhan untuk dipisahkan, untuk supaya terang daripada Tuhan itu ada dalam hati kita. Supaya kita bertindak seperti yang Tuhan inginkan. Menerangi dunia yang gelap ini, saudara. Bukan yang di luar itu menerangi hati kita, tapi kita menerangi orang lain. Ya dengan cara seperti itu, melakukan apa yang Tuhan suruh. Yesus datang dianiaya ke dunia, ya ditindas, menerima penderitaan yang begitu hebat. Tapi dia mau lakukan, dia tidak membalas. Ya, dan bahkan Yesus datang minta kepada Bapa, Bapa ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka itu memberkati mereka, saudara. Saudara kita nih punya musuh, ada musuh kita, mungkin menganggap itu musuh. Orang-orang yang saudara tidak suka itu saudara anggap musuh sebetulnya. Kita di dalam keluarga, komunitas, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan di sini tidak boleh punya musuh, saudara. Amin. Masih punya musuh? Iya Pak, dia utang gak bayar Pak. Utang sekian ratus juta gak bayar. Kita juga pernah mengalami hal seperti itu. Besar saudara. Duit udah nyemplung, saudara, gak kembali. Terus kemudian kita mau bilang apa? Udah gak kembali. Uang kan bisa dicari lagi. Ya. Tapi kalau teman sendiri makan
Teman makan teman, orang makan orang. Ya. Orang siap orang. Ya. Susah Pak untuk bisa mengampuni. Susah untuk apa? Bisa normal kembali. Ya itu kan perasaanmu, saudara. Diingat-ingat terus saya. Lalu kemudian sekian tahun yang akan datang, dia dulu utang gak membayar. Kayak begitu terus saudara ya. Nah saudara, mari kita bertindak benar ya. Kalau kita ini punya satu peristiwa yang sama, saudara harus bertanggung jawab ya. Jangan sampai nyusahin orang lain ya. Jadi saya begini, saya punya prinsip begini. Saya ini jangan sampai menyusahkan orang lain. Ya, dengan cara saya nggak mau ngerepotin orang lain. Apalagi pinjem uang terus lalu gak bayar. Mending aku gak usah pinjem ya. Karena pasti akan mengganggu hubungan. Mengganggu relasi. Gitu. Kalau orang misalnya minta pinjem sama saya bilang kamu gak usah pinjem. Pasti endingnya pasti gak bagus nanti. Endingnya pasti akan apa? Damai sejahtera hilang ya. Kita jadi sama-sama mangkel, lebih baik kamu gak usah pinjem, tak kasih aja ya. Serela saya ngasih kamu, gak usah pinjem ya. Kalau saya ada duit, ya kalau saya gak ada duit ya jangan maksa saudara ya. Karena kita semua orang gak mau dipaksa gitu loh. Nah kalau saudara cuman pinjam uang tapi saudara gak berusaha, ya itu salah sendiri. Ya karena apa? Kita semua dikasih kemampuan Tuhan untuk bekerja, berusaha. Ya. Dan saudara percaya bahwa ketika kita melakukannya dengan bagian kita, yaitu bekerja, Tuhan memberikan kemampuan untuk memberkati kita. Itu yang terjadi saudara. Karena saudara adalah anak-anak pilihan, orang-orang pilihan yang menerima anugerah, yaitu perjanjian dari firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita. Amin saudara. Diberkatilah anak cucu kita sampai selama-lamanya. Tidak akan kekurangan saudara. Percaya itu firman Tuhan ya. Tidak akan pernah kekurangan. Khususnya bagi orang-orang yang punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Yang hatinya melayani, yang hatinya mengasihi Tuhan. Jangan pernah khawatir anak cucumu gak dipelihara Tuhan. Itu akan turun ke anak-anakmu saudara berkat itu. Setiap orang itu memiliki berkat masing-masing. Ya, ketika saya punya anak 2, ya pendapatan hanya habis dalam 1 bulan. Ya, tidak ada berlimpah, gak bisa mewarisi warisan ke anak-anak. Apa saya pikirkan saudara? Apakah saya harus khawatir? Apakah saya harus takut dengan masa depan? Ya, saya diproses di situ saudara. Cukup mengucap syukur. Yang bisa saya lakukan adalah bersyukur dengan Tuhan apa yang Tuhan sudah berikan pada kami. Ya. Dan akhirnya apa? Saya tetap melakukan bagian saya yaitu apa? Setia tekun melayani Tuhan. Kalau saudara memiliki ketekunan dan kesetiaan melayani Tuhan, dia yang hidup. Apakah dia tidak mempedulikan kita saudara? Dia selalu peduli sama saudara dan saya loh. Ya, jangan khawatir. Kalau saya mengambil keputusan saya mau melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil hidup saya pulang kembali. Itu komitmen saya pribadi bukan karena saya gagah dan kuat. Bukan saya memang karena untuk kemegahan pribadi. Enggak saudara. Karena saya tahu saya dengan tulus Tuhan terima kasih Tuhan sudah membimbing saya. Tuhan sudah menetapkan saya menjadi bagian dalam rencana Tuhan. Sekalipun bersama dengan jemaat Tuhan di sini saya mau Tuhan. Mengabdikan diri, mendedikasikan kepada Tuhan. Ya, bukan untuk mencari keuntungan, bukan mencari kemuliaan dunia, bukan mencari popularitas atau pujian manusia yang sia-sia. Enggak ada gunanya. Bukan tujuan hidup saya. Saya mau minta perkenanan Tuhan. Saya mencari perkenanan Tuhan. Ya, jadi saudara bisa di dalam komunitas ini bisa mengkoreksi saya ya. Kalau saya ada motivasi yang keliru, motivasi yang jahat, motivasi yang greedy, yang serakah, saudara bisa koreksi saya. Ya. Saya membuka hati saya. Saya juga menerima koreksi daripada Tuhan. Apakah engkau tulus mengasihi aku? Motivasimu apa engkau melayani aku, kata Tuhan. Ya.
motivasi kita dilihat oleh Tuhan, bukan cuma dilihat manusia. Diuji oleh Tuhan, ya, bukan dilihat untuk menyombongkan kemampuan kita, enggak saudara. Ya, kita dilatih oleh Tuhan untuk menjadi bagian rencana Tuhan, bisa melengkapi jemaat Tuhan. Kalau masih diberi kemampuan dan kekuatan bersama-sama dengan saudara di dalam komunitas jemaat ini, ya saudara. Saudara nggak harus meniru kayak saya gitu, nggak perlu ya. Saudara pasti punya proses bagian masing-masing. Dedikasikan hidupmu untuk Tuhan melalui aplikasi sehari-hari dalam kehidupanmu. Yaitu melalui keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, apa saja. Ya, bagaimana hidupmu bisa memberkati orang lain, bukan menyusahkan orang lain. Ini jadi prinsip utama loh. Prinsip Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk memberkati kita. Bukan mencari persoalan dengan orang lain dan nyusahin orang lain. Ingat saudara, ini prinsip yang penting yang Tuhan ajarkan. Yesus datang untuk apa? Apa untuk jalan-jalan? Enggak. Karena dia ingin datang untuk saudara. Untuk melengkapi hidupmu. Ya, untuk menolongmu. Untuk menyertaimu, untuk melindungimu. Itu yang Yesus lakukan untuk saudara dan saya. Maka saudara punya DNA yang sama, punya genetika yang sama seperti Tuhan Yesus datang ke dunia, ada di sekitarmu untuk menjadi berkat bagi sesamamu. Amin enggak Bapak Ibu sekalian? Ya, jadilah berkat untuk sesamamu saudara, bukan menjadi kesedihan, kepedihan dan menimbulkan luka batin bagi banyak orang saudara. Ingat ini, perkara-perkara kecil yang dalam hidupmu saudara, mari cek ya dengan nuranimu. Apakah hidupku sudah menyenangkan orang lain atau nyusahin orang lain? Membuat orang lain menangis atau membuat orang lain menjadi happy atau sukacita. Mari saudara cek hatimu, periksa hatimu. Ya, renungkan firman Tuhan dengan cara bagaimana? Merenungkan firman itu, Taurat Tuhan siang dan malam. Yang ketiga, yaitu bagaimana aplikasi kita mengasihi Tuhan dalam tindakan, ya, dalam ketaatan yang nyata, ya, saudara. Melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah saudara ya. Bagaimana kita ini menjauhi pelanggaran dan dosa. Hidup dalam kehendak Bapa yang perkenanan Tuhan saudara. Tidak mudah. Ya, setia dalam perkara kecil ya saudara. Itu perjuangan saudara. Dalam tindakan. Ya, tindakan sehari-hari saudara. Bisa nggak kita melakukannya? Tadi sudah saya bicara tadi sebelumnya. Bagaimana tindakan hidupmu, perbuatanmu, kelakuanmu? Bisa enggak kita menurut kehendak Tuhan? Ya sebenarnya sederhana yang Tuhan ajarkan dalam kita. Ya. Yang kita sering berulang kali mendengarnya. Menurut kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Menuruti perintahnya saudara. Dan ini harus menjadi bagian yang utama dalam kehidupan saudara. Diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya sudah tadi kasih contoh banyak. Jangan rugiin orang lain. Jangan nyusahin orang lain. Jangan membuat orang lain menderita, menangis, saudara. Jangan membuat orang lain berduka cita karena kita, saudara. Karena kita mau untung, karena kita mau diberkati, egois, gak peduli orang lain, saudara. Susah, orang lain susah. Kita happy di atas penderitaan orang lain. Kebanyakan begitu saudara, orang dunia. Ya, makan orang saudara. Biar mereka susah gak apa-apa, yang penting aku kaya. Aku berkat berlimpah. Gara-gara perbuatanku, saudara, orang lain menderita. Berapa banyak orang seperti itu. Ya, kalau saudara melihat media sosial, cara kaya yang instan bagaimana saudara? Hah? Cara kaya yang instan bagaimana saudara? Makan uangnya negara saudara. Bahaya ini. Enggak, saya enggak menyebut nama loh saudara. Makan uangnya negara sebanyak-banyaknya. Selagi kamu lapar, buka ya tahu semua buka perbendaharaan. Makan saudara. Yang susah siapa? Rakyat jelata. Gak disadar saudara. Egois kan. Yang penting gua kaya, flexing. Punya semuanya di dunia ini. Dipamerkan di media sosial, saudara. Boleh, gak apa-apa, saudara.
diberkati. Tapi dengan cara yang benar. Kalau caranya sudah kriminal, ya, caranya sudah sangat menjijikkan, saudara. Melukai banyak hati banyak orang, masyarakat kecil terluka, saudara. Ya. Pesta pora. Itu yang kita lihat, saudara. Enggak cuma negara kita, seluruh dunia punya kesempatan yang sama untuk bisa makan uangnya negara, saudara. Kan perlu seperti hukumnya kayak di Cina ya. Ketahuan korupsi, penggal, hukuman mati. Ya saudara. Perlu enggak, saudara? Saya setuju, perlu. Ya. Tapi ada orang tertentu sama-sama tahu. Ya, enggak mungkin. Susah untuk dikerjakan. Makanya saudara lihat perbedaannya. Ya. Negara yang hukumnya kuat, yang hukumnya benar, yang adil, saudara. Hukumannya yang positif, itu selalu diberkati. Sekalipun dia disebut negara yang mungkin ateis. Ya. Kita yang negara yang, banyak orang berdoa, ternyata beda kelakuannya. Ya, saya sudah ngomong itu lebih panjang. Dengan tindakan sehari-hari ya, saudara. Temanmu, kawanmu, ya, relasi kerjamu, bisa nggak bisa cari win-win solusi atau karena serakah akhirnya kita apa? Begal. Karena saya ingin lebih sukses, lebih kaya. Periksa hatimu, saudara. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Relasi dengan sesama. Mengasihi orang lain sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Jikalau seorang berkata, 1 Yohanes 4 ayat 20, ya 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata begini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, penipu. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang enggak kelihatan. Bisa enggak ini perkara seperti ini saudara bisa lakukan? Yang kelihatan ini saudara, ya, bisa kita ngomong, I love you. Bagaimana aplikasinya? Yang penting saudara tidak mau mencari perkara-perkara yang negatif, persoalan yang tidak perlu kepada saudaramu. Ya. Ada loh, masih ada kebencian-kebencian yang terjadi dalam kehidupan kita. Mertua, benci sekali sama mertua. Ngomel. Kalau wanita banyak ngomong ya biasa saudara, karena itu natural. Ya. Istri saya juga banyak ngomong. Yang penting sebetulnya adalah kontrol diri, penguasaan diri yang penting ya. Banyak ngomong ya gak apa-apa. Ya, tapi jangan sampai menimbulkan perkara-perkara yang tidak perlu kan gitu. Mau menang sendiri. Semua orang ingin menang sendiri saudara, termasuk saya. Bagaimana melatih saya supaya saya tidak mau meresponi hal-hal yang seperti membuat jadi situasi hati yang gak nyaman. Ya, berdiam diri. Bisa meledak gak? Bisa. Karena masih manusia saudara. Emosi masih bisa. Ya. Tapi minta kasih karunia Tuhan supaya apa? Cepat pulih. Ya. Itu adalah respon yang selalu benar terhadap setiap masalah yang timbul. Bagaimana responmu terhadap situasi yang buruk? Terhadap orang lain yang tidak benar? Terhadap orang lain yang membencimu? Ya, saudara tetap mengasihi. Saudara tetap bisa menerima. Ya, enggak cuma kelihatan secara wajah tersenyum, tapi hatinya dongkol, enggak saudara. Ya, minta kemampuan kekuatan Tuhan. Kadang kita enggak mampu. Karena saudara pakai berusaha dengan kekuatan sendiri. Aku enggak bisa mengampuni dia tuh. Aku enggak bisa, aku masih simpan hal yang sakit menyakitkan hatiku. Karena saudara tidak mau dipulihkan oleh Tuhan. Saudara harus melakukan pemulihan dulu dengan Tuhan. Tuhan pulihkan hatiku supaya hidupku penuh dengan kasih karunia sehingga aku bisa mengasihi sesamaku dengan tulus hati. Seperti Tuhan Yesus mengasihiku dengan tulus, saudara. Seperti itu ya.
Bagaimana saudara bisa mengasihi Allah Bapa kalau saudara masih membenci saudaramu, ia adalah pendusta. Omong kosong saudara ya. Jadi saudara hati-hati kalau saudara, yes I love you Lord, tapi saudara masih punya ganjalan di hati yang belum beres, bereskan dulu. Ya, bereskan, datang kepada Tuhan dulu, lalu datang kepada orang itu. Enggak kuat, enggak apa-apa. Kamu memang enggak kuat karena kamu pakai kekuatanmu sendiri. Tapi kalau kita bisa mampu melakukannya, artinya apa? Itu kasih karunia Tuhan yang memampukan sehingga kamu bisa memandang dengan pola pikir, dengan mindset daripada kebenaran firman. Aku harus berdamai. Setuju gak Bapak Ibu sekalian? Berdamailah dengan saudaramu dimanapun berada. Menolong orang lain tanpa pamrih. Ya. Menolong orang lain tanpa mengharapkan balasan. Itu tanpa pamrih. Ya. Balasan itu ada sendiri yang Tuhan siapkan. Kalau saudara menolong orang lain itu menabur, memberi makan, memberi tumpangan saudara. Memberikan apa saja yang saudara bisa berikan. Itu balasannya selalu ada. Tuhan yang mempersiapkan balasan itu menjadi upah. Bukan minta hal balasan dari manusia. Kalau masih ada, aku kasih sekian supaya dapat sekian. Itu sama saudara kayak menyuap gitu ya. Tuhan aku mau kasih 10. Nanti Tuhan kembalikan aku 100 kali lipat. Ya, menyuap Tuhan. Ya. Saudara tidak memberikan dengan tulus. Kenapa? Karena mengharapkan sesuatu yang lebih. Saudara gak usah minta balasan seperti itu. Dengan sendirinya. Kalau saudara mengasihi Tuhan dengan tulus, memberikan dengan tulus kepada pekerjaan Tuhan, kepada pelayanan. Itu hatimu dibaca Tuhan, dilihat Tuhan. Apa kau tulus atau mengharapkan sesuatu. Ya. Segala sesuatu tidak kita punya di dunia ini. Semuanya milik Tuhan kan. Gak ada yang kita punya di dunia ini. Cuma titipan. Kalau kita salurkan kepada orang lain itu artinya menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang lain. Saudara. Dan itu pasti ada upahnya. Hukum tabur tuai. Nah kalau nggak mau memberi gimana? Ya nggak apa-apa terserah. Memberi atau tidak itu kerelaan hati kok. Ya kalau hatimu dijamah Tuhan dan hatimu mengalir kemurahan demi kemurahan Tuhan. Tuhan saudara bisa lakukan dengan ucapan syukur. Ya, hendaklah engkau murah hati sebab Bapamu di surga itu murah hati Bapak Ibu sekalian. Ini firman. Kalau saudara pelit, saudara ini nggak dapat apa-apa. Ya, jadi nggak boleh kikir atau pelit saudara. Saya tidak ngomong untuk pekerjaan Tuhan, untuk siapapun. Ya. Ya, pelayanan ini memang membutuhkan banyak hal yang kita butuhkan ya, secara jasmani. Ya. Tapi saya nggak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan gitu. Kalau berkat yang masuk itu titipan ya sudah untuk bagian pekerjaan Tuhan. Tanpa berpikir nanti kurang gimana. Itu biasanya wanita ngitung kan. Nanti kurang ya opo gitu ya. Ya gak punya uang lagi gimana tuh beli beras, beli tahu tempe dan sebagainya. Ya. Saudara, kita ini dipercaya Tuhan, makin dipercaya Tuhan kalau kita melakukannya dengan kesetiaan. Ada bagian Tuhan yang melakukan bagiannya untuk melimpahkan kita secara berlimpah dan tidak akan pernah kekurangan. Itu ajaib saudara, itu mujizat Tuhan. Itu ada yang tanpa sadar, itu adalah dikaruniakan pada kita. Kalau saudara mengerti bagaimana kehidupan orang yang murah hati. Ya, Bapa kita di surga murah hati. Yang terakhir adalah dalam ibadah dan pelayanan. Beribadahlah dengan hati yang sungguh saudara. Bukan rutinitas. Melayani dengan setia meskipun tidak dilihat dan dihargai manusia. Bisakah kita seperti ini? Ya. Sekalipun gak dilihat manusia, sekalipun kita gak dipuji manusia. Ora opo-opo Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena hati kita, semua yang kita lakukan itu dilihat, dihormati oleh Bapa, dihargai oleh Tuhan saudara. Dengan ketulusan hati, kemurnian hatimu dilihat oleh Tuhan. Sebagaimana engkau sungguh-sungguh melayani dia atau karena ada sesuatu. Ada motivasi tertentu saudara. Hanya Tuhan yang bisa melihat hatimu. Dalam ibadah saudara. Saudara datang ke sini. Apakah saudara mengharapkan cuma berkat supaya hidupku diberkati, dipelihara? Enggak saudara.
Saudara dengan sadar aku datang kepada Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuhku sebagai korban persembahan yang hidup dan yang tidak bercacat di hadapan dia. Aku mau datang untuk dibentuk. Aku mau datang pada ibadah untuk dilawat Tuhan. Tuhan mau mengisi hidupku, Tuhan mau melengkapiku. Tuhan mau mengajar aku, Tuhan mau menasihati aku. Tuhan mau membentuk hidupku supaya hidupku selaras seperti kehendak yang Tuhan mau, Tuhan inginkan. Itulah yang harus menjadi kerinduan hatimu, saudara, ketika saudara beribadah kepada Tuhan. Bukan dengan maksud yang lain, bukan motivasi yang tersembunyi, saudara. Ya, kalau saya pakai motivasi yang terselubung, ya, saudara, saya tidak akan berdiri di sini sampai sini 20 tahun bersama saudara. Ya. Saya tidak mau berhitung dengan Tuhan. Tuhan, saya mau ini hidupku, saya mau dedikasi hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Ini kayak mau habis baterainya. Saya mau dedikasi hidup pengabdian penuh kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang lihat. Tuhan yang menakar, Tuhan yang mengukur, Tuhan yang melihat hati. Ya, saya tidak mau membanggakan diri saya, enggak, saudara. Enggak ada gunanya. Saya ini cuma hamba. Ya. Saya bukan istilahnya ya bos yang harus dilayani, enggak ada guna. Kita semua hamba. Ya. Hamba yang melayani, saudara. Ya, yang berkorban, bukan yang dilayani, saudara. Seperti Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani tapi melayani. Saya mau seperti itu. Ya, cek. Strip 2. Okay. Gunakan semua talenta hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Potensi hidupmu itu enggak terbatas, unik. Setiap orang itu punya potensi masing-masing. Punya talenta yang khusus yang disiapkan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Kalau 1 talenta saja tidak dikerjakan saudara, ya tidak ada gunanya, saudara tidak akan mendapatkan berkat. Berapapun talenta yang sudah Tuhan karuniakan kepada saudara, kerjakan talenta itu saudara, ya jangan disimpan saja. Saudara itu berarti, berharga, saudara punya potensi yang luar biasa. Ya, untuk bisa melakukan bagianmu, untuk bisa dalam pekerjaan Tuhan. Apapun saudara. Kita bersyukur karena semua di sini ada kebanyakan gotong royong. Ya. Saya bersyukur saudara di sini dibentuk. Ya, mengerti arti melayani, mengerti arti berkorban. Mengerti arti bagaimana kita bisa menghormati satu dengan lain. Bisa menghargai satu dengan lain. Sekalipun ada gesekan kecil-kecil, nggak berarti itu saudara. Ya, biarlah kita tidak memelihara persoalan-persoalan yang kecil lalu dibangkit-bangkit kita menjadi persoalan yang sangat besar. Thank you. Nah, saudara, ya, melayani dengan setia meskipun tidak dilihat atau dihargai manusia, nggak apa-apa. Tapi hati saudara dilihat dan dihargai oleh Tuhan. Dan itu mengandung upah yang kekal, saudara. Kalau saudara bisa melihat jauh ke depan, saudara akan melayani dengan hati yang cinta Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan mengasihi Tuhan. Tuhan, aku mau. Karena semua kelimpahan yang Tuhan berikan kepadaku, aku mau persembahkan untuk apa? Mengembalikan, menyukakan hati Tuhan. Sekalipun gak dilihat manusia, gak apa-apa saudara. Karena kita gak mencari penghargaan manusia. Ya, gak ada gunanya. Mari periksa motivasi hatimu. Apakah saudara berkenan di hadapan Tuhan. Kesimpulan yang terakhir. Kesimpulan tolong ditayangkan. Mengasihi Tuhan berarti menjadikan Tuhan yang terutama. Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Menempatkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam pusat kehidupan kita di atas segalanya ya, di dalam dunia ini. Ya, artinya seperti itu. Dari pekerjaan kita, harta kita, kenyamanan pribadi kita, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi Tuhan berarti menjadikan Tuhan yang utama, prioritas utama. Kalau saudara melakukan banyak hal di dunia ini, lakukanlah untuk kepentingan Tuhan. Ini saya sering ngomong loh. Untuk kepentingan Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Enggak. Praktekkan untuk kepentingan Tuhan. Kalau saya capek pun dalam melayani.
ya kondisi bagaimanapun juga melayani keluarga, bekerja, itu saudara melakukan untuk kepentingan Tuhan sesungguhnya. Ya. Kesungguhan hatimu itu dilihat Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Apapun dalam dunia ini untuk kepentingan Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi atau seseorang atau individu. Ya. Kalau saudara melihat kompas itu, jarum kompas itu selalu menunjuk ke satu arah. Bila saudara menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, maka keputusan kita pun, pekerjaan apapun yang kita lakukan selalu kembali pada apa yang Tuhan kehendaki. Bukan keinginan sendiri. Ya. Itu adalah menjadikan Tuhan sebagai yang terutama. Saudara bisa mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah mengasihi Tuhan dinyatakan lewat ketaatan, bukan sekedar kata-kata. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Ya. Tindakan nyata, hidup benar, saudara. Ya. Menjauhi pelanggaran, dosa dan kesalahan. Setia melakukan firman Tuhan. Meskipun gak mudah, saudara. Saudara berjuang melakukan kehendak Bapa. Sekalipun tidak gampang. Ya. Lakukan saja. Saudara akan dipimpin Tuhan. Dituntun oleh Tuhan. Karena kalau kita melakukan dengan kekuatan sendiri pasti kita gak bisa. Jelas gak bisa. Kita minta kemurahan Tuhan selalu menuntun hidup kita setiap hari. Minta bila Roh Kudus boleh menuntun hidup kita setiap saat. Ya. Saudara bisa berkata sebagai anak, Papa aku sayang kamu. Tapi gak mau mendengarkan nasihat papanya. Apa yang terjadi? Mengasihi itu bukan dengan mulut saudara. Tapi harus dibuktikan dengan ketaatan. Anak bilang, I love you Papa. Tapi hidupnya berontak, morsal, kacau, ya, amburadul, nggak hidup dalam ketaatan, hancur, saudara. Jadi apa? Seperti itu. Omong kosong kan. Kalau bilang juga kita, saudara. I love you Jesus, I love you Lord Jesus. Tapi hidup kita amburadul. Omong kosong juga. Ya. Jadi harus dibuktikan lewat apa? Ketaatan kita. Bukan sekedar kata-kata. Yang terakhir adalah mengasihi Tuhan terlihat daripada kasih kepada sesama kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah Bapa yang tidak dilihatnya. Ya. Kasih kita kepada Tuhan ya tidak bisa dipisahkan dari cara kita memperlakukan orang lain. Bagaimana memperlakukan orang lain? Menerima orang lain. Mengampuni mereka, ya, melayani mereka, punya kepedulian terhadap sesama. Itu prakteknya saudara. Ya, melayani kepada sesama. Ya, ibarat air itu berasal dari mata air. Jika sumbernya bersih, maka air itu juga mengalir bersih, saudara, menyegarkan. Jika hatimu, saudara, hatiku mengasihi Tuhan, maka kasih itu akan mengalir juga kepada sesama kita. Amin, saudara. Ya, mari kita bersama-sama mempraktekannya. Sekalipun gak mudah, sekalipun banyak kelemahan yang terjadi, tapi kita mau berjuang bersama. Ya. Memang tidak ada yang sempurna dalam dunia ini, tapi kita minta pimpinan Tuhan. Jangan melakukan dengan kehendakmu sendiri karena kau merasa kuat. Gak bisa, saudara. Ya, minta pimpinan Tuhan, perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk supaya kita bisa menyukakan hatinya. Ya, saya berharap semua saudara bisa mengerti bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Kita perlu harus ada timbal balik. Kalau dia terlebih dahulu mengasihi kita, kita juga mau mengasihi dia. Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Saya undang pemain musik untuk bisa naik ke depan. Ya saudara, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita petunjuk ya.
Setiap minggu, setiap saat sebetulnya Tuhan itu memberikan petunjuk kepada kita. Tanpa kita sadari. Setiap peristiwa kehidupan yang terjadi itu sebetulnya Tuhan bicara. Ya. Apapun, konflik keluarga, konflik dalam hidupmu, konflik batinmu, itu Tuhan bicara, saudara. Ya. Apa yang terjadi? Apa yang sudah bisa dapatkan? Nilai kehidupan apa yang sudah bisa saudara ambil untuk bisa memperbaiki hidup kita? Untuk bisa menyempurnakan kita mengiring Tuhan Yesus. Karena saudara adalah orang-orang pilihan yang hidup dalam anugerah Tuhan. Saudara punya pengertian, punya kecerdasan, punya kemampuan untuk bisa saudara melakukan apa yang sudah bisa lakukan. Ya. Dengarlah, hai Israel. Shema Israel. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ehad. Baruch Shem Devon, Maluto, Leolam, Ehad. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Baruch Shem Devon, Mahuto Leolam Vaed. Katakan sama-sama. God Almighty, He protects you. Lord Sabaoth, be always with you. El Shaddai, dan semua boleh berdiri bersama-sama. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Baruch Shem Devon, Maluto Leolam Ehad. God Almighty, God Almighty, He protects you. He protects you. Lord Sabaoth, He always with you. El Shaddai, Elyon, Adonai, we praise His name. God Almighty, He protects you. Lord Sabaoth, be always with you. El Shaddai, Elyon, Adonai, we praise His name. Saya undang seluruh pelayan Tuhan untuk boleh maju ke depan, mempersiapkan untuk perjamuan kudus yang kita mau terima. Tuhan, Engkau melayakkan
kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami sungguh berterima kasih atas pengorbanan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami sering mendukakan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami menyakiti-Mu tanpa kami sadari. Tuhan, Engkau Allah kami yang perkasa, Allah yang setia, Allah yang murah hati, Allah yang selalu menunggu kami, Allah yang selalu memperhatikan dan peduli akan kehidupan kami. Biar kami Tuhan melalui perjamuan kudus ini kami boleh mengingat kembali bahwa pengorbanan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kami adalah pengorbanan yang sangat mulia yang harus kami perhatikan, yang harus kami hargai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami siap untuk menerima bagian daripada perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shemkecho Malchuto Leolam Vaed Shema Israel Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Where your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am in, Lord, yes, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are lost like no other. See, I've known you as a father. I've known you as a friend. I will sing of the goodness of God. Oh, 'cause all my life
berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Tuhan boleh mengingatkan kami semua jemaat Tuhan untuk kami melewati hari-hari di depan kami. Sehingga kami boleh mengerti tentang hikmat-Mu, pengertian, dan juga apa yang Tuhan kehendaki supaya kami memperhatikan, merenungkannya siang dan malam. Terima kasih Tuhan. Tuhan menyertai Engkau sepanjang kehidupan ini. Engkau tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Engkau tidak pernah sendiri. Engkau sangat berharga. Engkau sangat mulia. Engkau ciptaan yang sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan menyertai keluarga kami dimanapun kami berada, kami melangkah. Kami menerima anugerah yang besar daripada Tuhan. Terima kasih buat kemurahan, anugerah, kebaikan, dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memberitakan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan juga menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari seluruh jemaat Tuhan mengangkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam penyertaan oleh Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.